Sejak 2011, Rikolto bekerja sama dengan Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri di Polewali Mandar untuk membangun komunitas petani kakao yang berkelanjutan yang dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi hidup yang layak. Untuk mencapai target tersebut, Rikolto melihat lebih jauh bukan hanya dari kakao saja, namun secara keseluruhan sistem perkebunan kakao itu sendiri yang mayoritas sudah mengimplementasikan agroforestry dan juga integrasi kebun kakao dengan peternakan. Pada 1 hektar kebun kakao, terdapat sekitar 600 hingga 900 pohon yang menghasilkan sekitar 5 hingga 6 ton kulit kakao dan 2,1 hingga 2,7 ton kakao basah untuk diolah. Selama ini, 6 ton kulit kakao tersebut ditumpuk dan didiamkan di kebun kakao yang kemudian memakan waktu 2 hingga 3 tahun untuk terurai secara alami. Dalam kurun waktu tersebut, kulit kakao yang ditumpuk menjadi media tumbuh yang baik bagi bakteri, jamur, dan hama yang tidak diinginkan. Hal itu memberikan dampak jangka panjang yang akan menurunkan produktivitas kakao secara signifikan. Kebun kakao membutuhkan perawatan sebelum, selama, dan sesudah masa panen. Dalam budidaya tanaman kakao, pelaksanaan kegiatan GAP atau praktek perkebunan yang baik merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan produksi, kualitas panen, serta kualitas hidup petani. Praktek GAP meliputi pemangkasan, sanitasi, pemupukan, sortasi biji dan buah, hingga fermentasi. Di usaha budidaya tanaman kakao, ada potensi yang belum tersentuh atau belum kita optimalkan. Potensi itu berupa limbah dari usaha budidaya pertanian kakao yang bisa kita kelola untuk bisa memiliki nilai ekonomis. Yaitu misalnya di perkebunan kakao itu ada limbah yang dihasilkan dari pemangkasan tanaman pelindung yang ini berpotensi menjadi bahan pakan untuk ternak. Karena di rata-rata pelindung tanaman kakao di kita itu ada tanaman gamal, ada tanaman pelindung lain misalnya pohon-pohonan yang bernilai sebagai bahan pakan. Pemangkasan dilakukan untuk mengatur agar sinar matahari yang masuk ke kebun kakao merata dan terjaga intensitasnya. Selain itu, cabang dan ranting yang rusak atau tidak produktif juga perlu dibuang. Kebun kakao juga harus melalui proses sanitasi yang baik dengan melakukan pembersihan areal perkebunan dari segala sampah sisa pemangkasan, sisa kulit buah hasil panen, dan sisa buah kakao yang terserang hama penyakit. Selanjutnya, proses pemupukan kakao dilakukan secara berkala. Adapun pupuk yang umum digunakan di Polewali Mandar adalah pupuk organik yang secara konsisten dapat menyalurkan nutrisi komplit untuk pertumbuhan kakao. Pemupukan sebaiknya dilakukan beberapa kali secara berkala untuk meminimalisir hilangnya pupuk karena tercuci air. Sortasi buah dilakukan untuk memisahkan buah yang busuk dan terinfeksi penyakit. Hal ini dilakukan agar kualitas keseluruhan buah yang akan diteruskan ke proses selanjutnya terjaga dengan baik. Selain itu, sortasi biji juga dilakukan untuk memisahkan biji berdasarkan kualitas biji yang dapat dilihat dari ukuran biji dan ada atau tidaknya jamur pada biji. Pada tahap fermentasi biji kakao, proses fermentasi dilakukan selama 5-7 hari. Fermentasi dilakukan di dalam kotak bertingkat 3 yang masing-masing berkapasitas sebesar 400 kg biji kakao basah. Setelah 5-7 hari, biji kakao yang difermentasi akan menghasilkan 33% berat dari total berat biji basah yang dimasukkan. Selain itu, proses fermentasi juga menghasilkan limbah berupa pulpa yang biasanya ditampung dalam jerigen dan dapat dijual kembali sebagai pengganti molasses yang merupakan sumber gula. Setelah melalui proses fermentasi, biji kakao dikeringkan di bawah sinar matahari selama 7-10 hari hingga mencapai moisture content atau kadar kelembaban sebesar 7%. Dan potensi kedua itu dari kulit buah kakao. Ini yang belum tersentuh secara optimal. Dengan rata-rata produksi di tanaman kakao di anggota itu 900 kg per hektar per tahun biji kering. Ini setara dengan
hasil limbah kakao yang dihasilkan itu sebanyak kurang lebih 5.100 kilo kulit buah kakao yang sifatnya basah. Bila dikeringkan ini, itu menghasilkan sekitar 1 ton lebih kulit buah kakao kering. Kendalanya kemudian ketika ini dilakukan untuk pengolahan pakan ternak, di kulit buah kakao itu ada unsur zat kimia yang namanya teobromin yang merupakan senyawa alkaloid yang sifatnya anti nutrisi yang bisa menjadi racun ketika diberikan secara berlebihan pada ternak. Yang kedua, kendalanya di sebagai bahan pakan, kandungan proteinnya itu masih rendah, sekitar 6-10%. Tapi dengan melakukan kegiatan fermentasi bahan pakan dengan kulit buah kakao tadi ini, itu kita bisa meningkatkan nilai kandungan proteinnya sebagai pakan. Terus kita sedikit bisa minimalisir kandungan alkaloid yang sifatnya sebagai senyawa anti nutrisi di pakan ternak. Inilah kondisi yang belum kita bisa maksimalkan, belum dilakukan secara maksimal oleh petani kita, bahwa ternyata limbah pertanian perkebunan kakao itu memiliki sebenarnya potensi ekonomis. Untuk menghindari penumpukan limbah panen kakao, kulit buah kakao dapat diolah lagi dan dimanfaatkan sebagai pelengkap pakan ternak. Proses pengolahan kulit kakao menjadi pakan ternak harus melewati beberapa tahap. Yang pertama, kulit kakao harus dikeringkan hingga kadar kelembabannya mencapai 30%. Setelah itu, kulit kakao dicacah dengan ukuran cacahan sebesar 5-7 mm. Hal ini dilakukan agar nantinya fermentasi dapat merata dan kulit kakao dapat ditumpuk dengan lebih padat untuk mengurangi jumlah udara yang terperangkap dalam kontainer fermentasi, sebagai upaya menghindari tumbuhnya bakteri atau jamur yang tidak diinginkan. Fermentasi dilakukan selama 14-21 hari dengan campuran yaitu 80% kulit kakao yang telah dicacah, 20% dedak, EM4 dengan takaran 1 liter per ton total bahan pakan, dan sedikit gula merah dengan takaran 1 kg per 1 ton total bahan pakan. Nah, setelah masa fermentasi selesai, hasil fermentasi harus diangin-anginkan untuk menurunkan suhunya. Kulit kakao yang sudah diolah menjadi pelengkap pakan ternak dapat dijual langsung dengan harga sebesar Rp2.000 per kilogram. Atau dapat diproses lagi menjadi konsentrat dengan campuran komposisi, yaitu dedak sebanyak 20%, kulit kakao fermentasi sebanyak 40%, kulit kopi fermentasi sebanyak 15%, dan dedak gandum sebanyak 20% serta mineral sebanyak 5%. Konsentrat ini dapat dijual dengan harga sebesar Rp4.200 per kilogramnya. Konsentrat juga dapat diolah lagi menjadi pakan komplit dengan komposisi campuran yang mengandung 40% konsentrat dan 60% hijauan. Pakan komplit ini dapat dijual dengan harga sebesar Rp2.700 per kilogram. Saya Hasani, saya anggota dari Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri Amanah Kabupaten Polili Mandar yang bergerak di pengembangan pakan ternak, khususnya untuk pemanfaatan limbah kulit buah kakao menjadi pakan ternak. Di sini kami mencoba mengembangkan pakan ternak dari kulit buah kakao untuk memanfaatkan potensi yang terbuang begitu saja di kebun kakao kami. Nah, ternyata ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kami bisa memanfaatkan menjadi pakan ternak dan bisa juga dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos. Untuk pakan ternak sendiri kami mengembangkan dua. Yang pertama itu kita kembangkan konsentrat dari kulit buah kakao. Nah, terus yang kedua kami mengembangkannya menjadi feed komplit. Jumlah pengaplikasian konsentrat pada kambing adalah sebanyak 250 gram per ekor untuk 1 hari dari total kebutuhan pakan kambing yang per hari mencapai 5-7 kg. Sedangkan pada sapi, jumlah pengaplikasian konsentrat adalah sebanyak 3.000 gram per ekor untuk 1 hari dari total kebutuhan pakan sapi per hari yang mencapai 30 kg. Untuk pakan komplit, jumlah pengaplikasiannya pada kambing adalah sebanyak 2.000 gram per ekor untuk 1 hari.
Sedangkan pada sapi, jumlah pengaplikasian pakan komplit adalah sebanyak 7.000 gram per ekor untuk 1 hari. Pengolahan limbah kakao menjadi pakan ternak memberikan banyak manfaat dan dampak positif bagi para petani. Hama yang biasanya tumbuh subur dengan media kulit kakao yang dibiarkan tertumpuk di lahan kakao dapat berkurang hingga lebih dari 10%. Pendapatan petani pun meningkat secara signifikan. Sebelum melakukan pengolahan limbah kakao menjadi pakan ternak, petani hanya memiliki pendapatan yang berasal dari 2 sumber, yaitu penjualan biji dan hewan ternak yang diintegrasikan dalam kebun kakao. Saya Kaharudin, saya petani kakao, juga sebagai peternak kambing. Selama ini pendapatan saya itu saya dapat hanya dari penjualan biji saja. Dan saat ini setelah saya mendapatkan informasi, bahkan saya sudah tergabung di dalamnya, itu mendapatkan pengolahan dari limbah-limbah atau limbah yang ada di kebun kami sebagai petani. Seperti kulit kakao yang selama ini kami anggap tidak ada nilai ekonomisnya, bahkan kami buang begitu saja dan ternyata bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk menunjang pendapatan dari penjualan biji kakao. Dan saat ini dari pengolahan limbah itu kami sebagai petani sangat senang karena ternyata dari pengolahan limbah itu bisa mengurangi dampak-dampak negatif yang ada di kebun kami seperti hama penyakit. Nah, setelah kami mengelola kebun ini, kami mendapatkan dari pengolahan itu ternyata itu berdampak positif. Dalam artian ternyata limbah-limbah yang selama ini kami buang begitu saja, kini ada nilai-nilai tambahan ekonomis sehingga mendapatkan income pendapatan bukan cuma dari biji kakao saja. Nah, dari situ kami sangat senang karena mengelola kebun ini sekarang sudah nyaman, tidak seperti sebelumnya karena dari kebun kami ini yang tadinya limbah yang berserakan itu ini kini sudah tidak ada lagi karena sudah dimanfaatkan sebagai pakan atau konsentrat. Dari penjualan biji, petani meraih pendapatan sekitar 21 hingga 27 juta per tahun dan 12 juta per tahun dari hewan ternak. Setelah adanya pengolahan limbah kakao menjadi pakan ternak, sumber pendapatan petani pun bertambah menjadi 21 sampai 27 juta per tahun dari biji kakao, ditambah penjualan kulit kakao yang mencapai 300 hingga 350 rupiah per kilogram, dan 24 juta dari ternak apabila petani menambah jumlah ternak. Penambahan jumlah ternak akan lebih memungkinkan karena adanya perubahan signifikan yang terjadi pada akses dan harga dari pakan ternak. Harga yang sebelumnya 2 kali lebih mahal, sekarang dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Harga yang terjangkau dan kemudahan akses dari Koperasi Mitra Agribisnis Mandiri ke petani, membuat petani menjadi mampu menambah kuantitas konsentrat atau pakan komplit, sehingga kebutuhan hijauan dari total kebutuhan pakan harian menjadi berkurang. Berkurangnya kebutuhan hijauan memberikan 2 kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu kapasitas 1 hektar kebun kakao yang selama ini hijauannya hanya cukup untuk 12 ekor hewan ternak, sekarang cukup untuk memenuhi kebutuhan hijauan untuk 24 ekor hewan ternak. Kebutuhan hijauan menjadi lebih efisien sehingga memberi ruang kepada para petani untuk menambah hewan ternak dan dapat meraih pendapatan 24 juta per tahun dari hewan ternak mereka. Penambahan hewan ternak juga dapat menambah total produksi urin dan feses yang juga dapat dijual. Kelebihan kedua yaitu, apabila petani tidak menambah hewan ternak 2 kali lipat, maka kebutuhan hijauan pun otomatis akan berkurang. Hal ini berarti waktu yang mereka butuhkan untuk mengumpulkan hijauan pun akan berkurang, sehingga mereka memiliki waktu lebih untuk mengerjakan kegiatan produktif lainnya, seperti berbisnis, mengolah tanaman kayu-kayuan di lahan kakao, seperti mahogani dan kelapa, mengolah biji kakao fermentasi, ataupun berorganisasi di koperasi tani.
Kelebihan yang kami dapatkan dari penggunaan pakan ini, yang pertama secara lingkungan itu kita bisa mengurangi limbah yang ada di kebun yang selama ini bisa jadi sumber penyakit bagi tanaman kakao, sekaligus juga bisa jadi sarang nyamuk yang berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, dengan memanfaatkan ini secara lingkungan kita untung, secara benefit di keuntungan kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang berlebih. Kita tidak perlu lagi membeli konsentrat yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat peternak kita, karena harga konsentrat yang mahal, padahal kita bisa buat sendiri, bisa kita penuhi dari limbah kebun kakao kita. Yang kita dapatkan sekarang di peternak, saya selaku penggiat ini, yang bisa kita dapatkan itu kalau kita menggunakan konsentrat kulit buah kakao, ternyata pertambahan bobot badan ternak itu yang biasanya hanya mendapatkan 3 kg per bulan, itu ternyata bisa mendapatkan sampai 3,5 sampai 4 kg per bulan. Selain itu biaya ekonomisnya, karena kita membuat pakan sendiri, harganya jauh lebih murah sehingga keuntungannya bisa kita dapatkan lebih banyak. Dalam programnya, Ricolto memiliki visi untuk membantu petani kakao memperoleh pendapatan yang dapat memberikan kehidupan yang layak pada tiap individu dalam keluarga petani. Keluarga petani diharapkan mampu mengakses kebutuhan esensial dengan cukup. Adanya pengolahan limbah kakao menjadi pakan ternak, selain mengurangi dampak negatif dari limbah seperti mengurangi pertumbuhan hama dan penyakit, juga dapat memberikan akses dan harga yang terjangkau untuk pakan berkualitas tinggi. Selain dapat meningkatkan pertumbuhan hewan ternak mereka, pakan yang berkualitas tinggi juga dapat membuat petani menjadi efisien dalam waktu dan harga. Semua dampak baik tersebut akan mengarah kepada peningkatan kualitas dan produksi kakao, lingkungan yang terjaga, penambahan pendapatan maupun menambah ilmu serta wawasan hingga kualitas hidup petani yang lebih baik.